Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan keberkahan serta kebermanfaatan ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirim video perkenalan. Nama saya yaitu Uswatun Najah. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Uswa. Nah, untuk absensinya nanti saya akan lihat pada kolom komentar. Jadi nanti kalian harus berkomentar yaitu nama dan juga nomor absen, ya. Untuk itu supaya apa? Supaya kalau kalian melihat video pembelajaran saya pada hari ini, maka kalian sudah tahu alur absennya itu bagaimana, ya. Jadi absennya yaitu kalian tulis di kolom komentar nama dan juga nomor absen. Nah, langsung saja masuk ke materi pada pertemuan saya dengan kalian yang pertama, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya akan memberikan atau mengasih tahu dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik menggali informasi dan mempelajari berbagai sumber belajar. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi dan mempresentasikan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif atau kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan juga kejujuran atau integritas. Nah, manfaat kita dalam mempelajari iptek terhadap NKRI sendiri itu yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalian tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Seperti kalian memegang HP, nah, memegang laptop. Nah, HP untuk kita komunikasi dengan orang lain maupun laptop. Nah, laptop untuk kita belajar atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang zaman semakin canggih, nah, tentunya juga akan berpengaruh terhadap kemajuan iptek di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, langsung saja masuk ke dalam materi. Karena kita menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yaitu diawali dengan permasalahan. Jadi, coba kalian amati gambar berikut ini. Tentunya kalian pasti berpikir, nah, apa yang kalian pikirkan mengenai ancaman terhadap gambar ini? Nah, silakan tulis di buku kalian mengenai opini tentang gambar ini, ya. Jadi ini ada gambar Facebook, kemudian ada gambar Twitter, Google. Nah, ini apa sih pengaruhnya terhadap iptek terhadap NKRI ini? Nah, coba diamati. Kalau bisa, silakan ditulis opini di buku tulis kalian masing-masing. Nah, setelah kalian tulis opini kalian masing-masing, inilah penjelasannya. Nah, kemajuan teknologi saat ini itu bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini bisa terelakkan lagi lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari perkembangannya iptek. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Nah, jadi perkembangan iptek sendiri itu sangat pesat sekali, ya, dan ini sangat bisa untuk memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Kemudian kemajuan iptek terhadap NKRI sendiri itu dimulai dari pengertian iptek adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan
di bidang teknologi. Nah, di mana kemajuan iptek itu yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Seperti handphone. Handphone memberikan kemudahan kita untuk saling berkomunikasi dengan orang lain, baik itu yang jaraknya sangat jauh sekali. Kita masih bisa berkomunikasi lewat HP tadi. Nah, adapun sejarah perkembangan iptek di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda pada kurun abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Jadi teknologi modern barat itu sudah diperkenalkan pertama-tama itu melalui pabrik gula, kemudian menyebar ke sektor lainnya seperti pertanian dan lain-lainnya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan barat ke dalam masyarakat Indonesia itu tersebar melalui pembukaan sekolah-sekolah barat bagi penduduk Bumi Putra sejak pertengahan abad ke-19. Nah, pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 sempat diperkenalkan berbagai teknologi baru di bidang pertanian. Nah, hal ini karena Indonesia itu masih jauh tertinggal dari kayak perkembangan zaman atau iptek yang sudah dibuat oleh Barat. Nah, hal ini karena warga Indonesia sendiri itu tidak mau belajar. Nah, juga sangat terbatasnya jumlah orang Indonesia yang terlibat secara langsung dalam perkembangan iptek yang dikembangkan di Barat, ya. Dan tidak adanya keinginan warga Indonesia sendiri untuk memajukan perkembangan iptek sendiri. Kemudian, pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI yaitu pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Jadi iptek itu sangat berpengaruh juga terhadap NKRI ya. Semua bidang termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, itu saja poin pentingnya pada pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Nah, jadi pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI itu sangat pesat, ya, dimulai pada zaman Belanda dulu atau pada zaman orang Barat dulu mengembangkan inovasi-inovasi maupun teknologi-teknologi di Indonesia, adanya pabrik gula dulu ya, kemudian menyebar luas ke bidang pertanian. Nah, hal ini karena warga atau masyarakat Indonesia sendiri itu masih ketinggalan zaman, ya. Selain itu, warga Indonesia sendiri itu belum ada keinginan untuk mempelajari iptek-iptek yang ada seperti yang dikembangkan oleh Barat. Nah, adapun pengaruhnya baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya maupun perkembangan pertahanan dan keamanan di Indonesia sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan apabila saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari pelajaran PPKN-nya. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.